Pak Suweno, sudah ada kawan saya satu kelas lumayan. Tadi nggak ada. Ini Pak Weno udah masuk, Ibu ada kawan. izin sholat dulu ya Bu, belum sholat Bu Rima, sholat dulu ya. Izin keluar dulu Pak Iwa. Izin keluar lagi dulu ya. Kenapa Pak? Gak usah keluar Pak. Biar aja di sini. Di kelas aja. Gak usah keluar. Oke, baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Ada Bu Dorisma sudah hadir. Bu Tira Uya, oke. Terima kasih. Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Esa, ya masih beri kita kesempatan dan kesehatan ya untuk bertemu di kegiatan kita ini secara daring. Di sesi 4.4 yang sudah mulai di penghujung kegiatan kita ya Bapak Ibu ya, masih ada satu sesi lagi nanti untuk penutupan ya, nanti akan diinfokan kembali. Nah hari ini kita bertemu dulu sebelum penutupan nanti di tanggal sebelum direncanakan sebelum tanggal 7 Oktober gitu. Oke, sebelum mulai kegiatan kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan masing-masing. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Kegiatan kita hari ini adalah sesi diskusi ya, yang bertujuan kita akan berbagi pengalaman, pendapat yang telah dituliskan oleh Bapak Ibu masing-masing di dalam laporan aksi nyatanya dan refleksi aksi nyata ya. Jadi memang sebenarnya sebelum mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu diharapkan sudah membuat laporan aksi nyata dan refleksinya seperti apa. Karena akan berdiskusi kita di sini. Nah, di grup sudah saya infokan tentang ruang bornya masing-masing kan. Sudah ada temannya masing-masing. Nah, begitu. Ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Nah, nanti ya Bapak Ibu ya. Ya, saya berharap pada Bapak Ibu yang belum menyelesaikan tugasnya untuk segera menyelesaikan begitu ya. Sepertinya teman-teman yang ada di sini sudah ya, karena saya juga sudah melihat, sudah memberikan nilai ya, sudah merespon kepada tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu selesaikan. Saya tahu kita sama-sama repot, ada yang baru ngupload tadi malam, ada yang baru kemarin, 1 hari yang lalu gitu ya kan Ibu Diana. Saya kan tanggalnya itu tercatat tuh, jam berapa uploadnya gitu ya. Saya juga iya Bu Prim, itu yang lalu videonya saya ganti gitu. Karena kan video yang pertama mungkin nggak tahu yang mana Bu Prima periksa ya. Yang pertama kan masih ada kira-kira, saya buat lagi gitu, coaching lagi dengan capsek, pindah lagi capseknya gitu, jadi di-upload gitu. Iya, keren Bu Diana. Iya, jadi ada juga yang teman-teman sudah mengupload ya, tugasnya cepat, saya yang lama meresponnya. Ya inilah Bu kita ya, saling punya jadwal masing-masing. Saya berharap tapi kita bisa melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan jadwalnya lah begitu. Nah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai ya aksi nyata yang sudah dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Karena kan coachingnya juga pasti berbeda-beda ya. Tidak akan sama ini Bu Diana mungkin coachingnya tentang perencanaan, misalnya Bu Lina mungkin pemecahan masalah gitu ya. Bu Suweno tentang yang lain lagi gitu. Nah ini yang perlu kita
bicarakan di dalam ruang bor kita masing-masing. Nah, nanti di dalam ruang bor masing-masing ini kita berdiskusi, nanti ada pemimpin diskusinya. Teman-teman lah bersepakat sesuai dengan nama-nama yang sudah saya berikan ya. Di bor 1 siapa saja, di bor 2 ada Budiana dan yang lain-lain itu ya. Nah, nanti disepakati siapa yang memimpin diskusinya begitu. Nah, kita di dalam ruang diskusi akan menyampaikan hal-hal yang sudah kita lakukan gitu. Oke, ada Bu Heni masuk. Selamat bergabung Bu Heni. Ada Bu Ana Brutu ya, Bu Dariana ya. Siap, Oke. Bu. Terima kasih. Nah, nanti di dalam diskusi di BOR ini nanti teman-teman ya menanyakan bagaimana ya kondisi Bapak Ibu ya ketika melakukan aksi nyata, hal-hal baik apa yang dirasakan selama melakukan kegiatan coaching tersebut ya, lalu tantangannya apa saja yang dialami dan strateginya apa yang digunakan untuk mengoptimalkan supaya praktik coaching ini dalam pendampingan ini berhasil terhadap kepala sekolah. Nah, begitu ya. Jadi itu yang didiskusikan nanti bersama teman-teman yang ada di ruang BOR. Oke. Nanti kita sampai pukul 15.30 sudah selesai, berarti sebelum pukul itu kita sudah kembali di ruang utama gitu ya teman-teman ya, sudah kembali di ruang utama gitu. Nanti di ruang utama kita bisa berdiskusi kembali karena kan di masing-masing kelompok hanya beberapa orang, tidak bisa mendengarkan kelompok yang lain begitu ya Bapak Ibu ya. Saya foto dulu ini ya. Oke, baik. Ya, bagi teman-teman yang baru masuk ya, nanti kita akan berdiskusi di masing-masing kelompoknya di ruang BOR yang sudah saya bagi tentang aksi nyata yang sudah teman-teman lakukan ya terkait coaching pastinya coaching terhadap sekolah dampingannya masing-masing. Jadi berdiskusi tentang apa yang dirasakan, apa kendalanya, apa tantangannya, bagaimana strateginya supaya pendekatan coaching ini berhasil dilakukan kepada kepala sekolah sebagai metode pendampingan kita yang bertugas sebagai pengawas. Nah, begitu. Kepada teman-teman, saya sudah berikan linknya di ruangan masing-masing kan, di WA group. Jadi silakan masuk ke ruang BOR-nya masing-masing. Nanti disepakati di dalam ruang BOR siapa yang memimpin diskusinya. Begitu. Dipersilahkan ya, sudah ada di WA group ya linknya, jadi silahkan masuk ke dalam link BOR-nya masing-masing. Bu Prima jadi keluar dari grup ini gitu Bu Prima. Oh iya, baik terima kasih Bu Heni ya. Diingatkan sayanya kemarin tuh karena kita tidak keluar sini terlalu ribut ya. Keluar dari ruang utama, masuk ke BOR masing-masing. Nanti saya masuk ke dalam ruang masing-masing. Oke, baik terima kasih Bu Heni. Sudah mengingatkan. Ya, baik.
Masuk ke grup ya Bu. Bu Rima masuk ke link masing-masing kita, Bu Rima. Udah. Rumah ada namanya Wak. Masya Allah udah kukirim Bu. Bilang aja di situ Wak itu. Ibu setelah masuk ke ruangan masing-masing, semua tadi di mana? Ruangan berapa? Ibu Tirauya di ruangan berapa? Bu Ripolan, Bu Dorisma, di ruangan berapa? Masuk, silakan masuk. Bu Solawati, silakan masuk ke ruangan bornya. Ya. Nih, tinggal digedein. Udah. Udah ngomong aja. Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum Bu Prima. Mau ngapain Pak Sweno? Saling berbagi kan antara Bu Lina, Pak Yusuf, Mas Sweno. Dulu. Ya, tanya lah. Tes. Tes. Udah. Bu Prima. Bu Prima. Ya, halo. Sebentar. Udah masuk kurs 1 ini tadi. Ya, sebentar. Pak Salon. Pak Salon ya, udah masuk ya? Iya, Ibu. Siapa tadi manggil Bu Ripolan? Bu Ripolan? Iya. Manggil saya Ya, tadi. Assalamualaikum. Bu Prima. Halo? Iya, Bu. Bu Ripolan. Oh, dengar ya? Dengar suara saya? Dengar. Oh, oke. Ini nyambil ya Bu Prima, saya tadi izin nyambil produksi video shooting. Iya, oke. Berarti Ibu nggak bisa bicara di bor ini? Nggak bisa ya? Gimana? Sekarang acaranya sebentar. Dengar. Masuk di bor masing-masing, kita masuk di bor masing-masing. Bu Tirauya sama bornya dengan saya. Kamu masuk. Kalian kan bor 1 bersama Bu Tirauya dan yang lainnya. Ini di bor dulu. Enggak, mati nanti. Ini loh bor. Bu Diana gabung aja ya kayaknya ke bor. Bu Diana bor berapa ya? Saya lupa. Bu Diana bor 2 ya? Bu Diana bor 2.
Masuk aja, Bu. Masuk aja ke nomor 1 aja. Halo, Pak Salon. Pak Sinaga, silakan sudah bergabung ya. Budiana, 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 Budiana. Ibu gabung ke bor 1 aja, Bu. Out dari bor 2. Nah, ke bor 1 aja bersama Bu Polan ya, karena nggak ada temannya di sini ya. Nah, makasih Bu Diana. Ya, ya, makasih. Halo Pak Sinaga, Ibu Ripolan, Ibu Sinaga, Pak Lukis, Bu Diana, sudah bergabung ya di bor 1 ya. Ya, oke, oke. Nah, kita di ruangan ini berbagi pengalaman ya aksi nyata yang sudah dilakukan terkait dengan coaching yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman sesuai dengan tugas di 4.3 ya. Sesuai dengan tugas yang sudah ada di 4.3 sudah melakukan coaching dan refleksi. Nah, di sini kita berbagi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Diana, misalnya gitu coaching apa kemarin dilakukan, coaching perencanaan, lalu apa masalahnya, tantangannya dihadapi, solusinya gitu. Ketika Bu Diana melakukan coaching tersebut, itu juga dengan Bu Polan, Bu Tirauya, dan Pak Sinaga dan Pak Ubis. Nah, kita diskusi di sini. Gitu ya, Bapak Ibu. Itu yang mau kita lakukan di sini. Pak Salon ini sekarang di bor mana ini? Pak Salon di bor 1 itu di bor mana nih? Salon Sinaga. Ini kayaknya di bor 1 Pak Sinaga ya. Tapi kayaknya ada yang manggil Pak Sinaga. Karena ada yang manggil Pak Salon kayaknya ada di bor yang lain. Iya, benar. Nah, Pak Salon juga gimana? Silahkan diputuskan mau di bor yang mana. Di sini juga boleh, mau di bor 3 juga boleh, tapi jangan dua-duanya, nanti beradu gitu. Pak Sinak, sebentar, sebentar. Saya bisa keluarkan Pak Sinaga kayaknya. Area A, area Pak Sinaga mana ini Pak Sinaga? Iya, silakan Bu Ripolan. Heeh. Iya, boleh, boleh Bu Ripolan silahkan. Heeh, boleh. Iya,
Ya, Bu Yunida, silahkan lanjut. Pak Sinaga di sini ya, bukan di bawah satu ya, di bawah sini Pak Sinaga udah aman. Lanjut, Bu Yunida, Bu Ana, Bu Eni, dan Pak Sinaga. Bu Rima, Bu Diana saya panggil kok nggak jawab. Akhirnya Bu Diana keluar sendirian. Jangan dekat-dekat kalau udah salah. Dari tadi saya tunggu-tunggu nggak ditarik di grup kecil. Soalnya lama masuknya, Bu Diananya udah sempat keluar. Ibu Sola masuk aja ke bor 1, nggak apa-apa. Masuk aja ke bor 1, Bu Solanya. Aja ke bor 1, ya. Oke. Ke kelompok 1 ya Bu Rima ya, saya masuknya jadinya ya. Ya Bu Sola, ke bor 1 aja.
Pak Togi. Lagi di mana Pak Togi? Pak Togi lagi di BPMP ya? Iya Bu, benar. Tadi membantu mereka Bu, nggak paham, jadi saya bantu. Padahal tahunya Pak saya ini Togi boleh muncul gabung di grup 1 ya? di grup 1. Ya, siap. pada tanggal sekian di Siap. Langsung, makasih Pak Togi.
pengalaman dari teman-teman. Kita saling berbagi. Kalau ada dimasukkan apa ya pendidikan. Bu Dorisma. Ya, saya. Bu, masuk aja Bu di bor 1 Bu. Kemana lagi? Di bor Kamar 1 1. aja. Ya, di bor 1 ya Bu ya. Oke. Ke 1 ya Bu, ke 1 ya Bu. Iya, iya. Oke, kasih. 1 Bu Dorisma. Yuk. Yuk. Bu Sola, dengar suara saya. Ayo kita diskusi dulu Bu sebentar ya dengan Bu Diana. Dengar tadi kayak disampaikan Bu Diana, Bu Sola. Boleh silakan menanggapi. Bukan. Tapi bukan cuma setuju kita, tapi Ibu melakukan pendampingan kepada kepala sekolah. Itu videonya ada diunggah di dalam tempat petugas kita di LMS. Ya. Nah, nanti boleh diunggah kapan boleh. Boleh. Iya boleh. Nah, itu apa Bu Diana? Silakan Bu Diana. Bu Diana ada mau disampaikan Bu Diana, silakan. Selesai Bu Lina.
Ya Bu Sola. Bu Sola, kenapa? Oh, Bu Sola, sudah, Bu Sola. Ibu Tira nggak bisa ya? Bu Tira suaranya kenapa nggak diusahain ya Bu? Dari sejak pertama kita sampai sekarang baiknya kan diusahakan gitu Bu. Udah Risma, udah Risma, dengar suara saya? Bu Dorisma, Bu Dorisma Sianturi. Oh, tag-nya banyak kali ya Bu Lina ya, kayak kita syuting film gitu ya. Kenapa gitu Bu? Ah, malam, malam share, malam share, silahkan. Malam share suaranya belum dengar ya kan Bu Diana? Malam share masih. Nggak dengar ya Bu Diana ya? Heeh. Nggak bisa malam share. Bu Dorisma, Dorisma mana ya? Tadi bisa dengar suara saya, kita komunikasi. Sekarang nggak ada lagi Bu Dorisma. Ah, ya boleh nih, boleh naik ini. Boleh nih. Sudah terdengar ya Bu Diana ya, Pak Manurung ya. Hmm.
Iya. Iya. Yakin? Tidak. Apalagi pakai kira-kira ya. Pertanyaan. Iya. Iya. Benar. Perubahan kecil apa yang sudah jangan sudah. Perubahan kecil apa yang Ibu lakukan gitu ya. Lalu menurut Ibu gitu ya, Bu ya. Menurut Ibu, menurut Bapak, menurut Ibu, menurut Bapak. Iya. 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 Nah, ya. Ada Bu Lina ya? Bu Lina nanya ya? Bu Lina ya? Bu Lina ya? Saya mana yang mau nanya ini sekarang? Oh, Bu Yunida yang nanya ya? Bentar. Suaranya belum terbuka. Sudah. Sudah loh, sudah saya izinkan loh. Di mana Bapak itu masuknya? Saya cari-cari juga loh, saya cari-cari. Baru satu yang hari ini ya, di WA terakhir, di WA terakhir. Hah? Sekarang di bor Bapak ini bor berapa? Saya juga lupa ini. Tapi belum masuk deh. Sudah selesai ini Pak Sinaga, Bu Yunida, Bu Heni, dan Bu Ana. Sudah selesai kita di bor. Sudah. Oke, boleh kita balik. Upload apa nih, Bu? Upload apa, Bu? Poin berapa? Poin berapa? 4 titik berapa? Oh iya, nanti diinfokan ya, yang untuk evaluasi dan seterusnya. Kayaknya mau dalam bentuk Jipon gitu. Bentar ya, nanti diinfokan. Nah. Iya, iya. Iya, iya.
Oke. Makasih, boleh balik kita ke ruang utama ya kalau sudah selesai. Oke, terima kasih. Ibu Diana, Ibu Sola, Bu Tira, dan Pak Manurut, silakan kita balik ke ruang utama saja ya. Kita balik ke ruang utama saja. Kita balik ke ruang utama. Iya, ruang utama main room. Oke. Makasih. Iya, keluar. Ibu Dina, Pak Yusuf, Pak Weno, silakan balik ke main room. Silakan balik ke main room ya. Ya, sudah balik. Mikirin ini. Mikirin kerjaan. Bu Dorisma. Ibu. Oke, teman-teman sudah kita kumpul di main room ya. Seru tadi ya di ruangan bornya masing-masing. Seru berbagi pengalamannya. Nah, tadi saya kan karena saya sendiri bolak-balik ke ruangan Bapak Ibu, jadi ya kebisingan-kebisingan itu di telinga saya itu semuanya. Suara di bor 1, suara di bor 2, suara di bor 3. Makanya ada manggil sini, Bu Prima. Ini yang di mana ini? Di ruangan mana ini? Makanya saya harus bolak-balik ini. Tangannya juga harus ngeklik ini ya, semuanya bolak-balik ke ruangan. Terima kasih. Nah, ya. Dari percakapan-percakapan kita di ruangan masing-masing tadi ya, kita masih mengalami kendala-kendala ketika melakukan coaching bersama kepala sekolah dampingan kita, bahwa masih belum bisa kita ya kan menahan diri, menahan ego, seperti itu tadi disampaikan Ibu Diana ya. Kita pengen kasih solusi aja cepet-cepet gitu ya kan. Pengen kasih solusi aja cepet-cepet, itu masih terjadi begitu ternyata ya kan. Begini teman-teman ya, coaching ini sebenarnya sudah lama ya dilakukan oleh Bapak Ibu ya, sebelum ini juga sudah pernah dijalankan begitu ya. Sudah Ibu, sudah ya kan. Sekolah penggerak kan sudah mulai tutup. Ketika muncul sekolah penggerak ya Bu Ibu pokoknya. Iya. Nah sebelumnya apakah teman-teman, karena kita dulu pengawas ya dengan berubahnya nomenklatur bahwa pengawas sekarang adalah pendamping mitra, maka inilah yang digalakkan menjadi menggunakan pendekatan coaching ya untuk melakukan pendampingan. Kalau sebelumnya kita
pengawas itu ya memang sepertinya mengawasi, bukan meneliti ya, ikut Mengendali. Apa namanya ya? Mengendali, Ibu. Mengendalikan ya, mengendalikan gitu kan, mengendalikan. Bukan begini, bukan begitu ya dulu ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Seharusnya yang ini dilakukan, bukan seperti ini gitu ya. Nah, dan saya mengambil kesimpulan atau apa namanya, itu sudah tertanam ya di diri kita sejak lama. Hal itu sudah selalu kita lakukan, sudah membersamai, sudah terinternalisasi, sehingga mungkin sampai saat ini bisa muncul gitu ya kan Bu Diana ya, bisa muncul ketika kita melakukan pendampingan gitu. Padahal kita di sini adalah untuk memberdayakan potensi si kepala sekolah agar mereka lah yang menemukan solusinya, karena mereka lah yang mengalami situasi itu setiap hari gitu. Kalau teman-teman kan sekolahnya banyak nih yang mau didampingi, nggak sekolah A aja ya kan, sekolahnya sampai Z ya kan, satu orang gitu, balik lagi ke A gitu, saking banyaknya sekolah dampingan ini ya kan. Nah ya memang dimaklumi, tetapi memang karena kita tugasnya sekarang adalah mitra ya kan, kita adalah mitra bagi kepala sekolah. Dan kita letaknya sejajar gitu ya, gitu yang kita sepakati kemarin ya, bahwa kita adalah mitra, letaknya sejajar, berarti jalan bersama, berkolaborasi untuk memecahkan masalah dari sekolah dampingan kita ya kan. Tapi kita menemani gitu ya, mitranya mencari solusinya adalah kita mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu ya kan, menggali dengan pertanyaan. Nah, apakah tadi muncul juga di bornya Bu Diana, di ruangan bornya Pak Weno, sama pembahasannya, pertanyaan berbobot. Apa sih pertanyaan berbobot gitu ya kan? Tadi Pak Weno sudah menjelaskan ya, memberikan penjelasan di ruangan bornya, pertanyaan berbobot itu apa sih, terlahir dari mana, kenapa bisa muncul gitu ya Pak Weno ya tadi ya di ruangan kita. Bolehlah Pak Weno sampaikan di sini dong. Silakan. Silakan lah Pak Weno. Langsung nggak mau Pak Wenonya bersuara di sini. Atau Bu Lina deh yang menyampaikan tadi hasil diskusinya dengan Pak Weno. Apa sih pertanyaan berbobot itu gitu? Silakan Bu Lina. Oke, Pak Weno. Oke, Bu Lina aja deh, Bu Lina. Silakan Bu Lina, Bu Artalina. Pak Weno tadi Bu, dia sudah sangat pas tadi menjelaskan. Ayo Pak Weno. Ada masalah di laptopnya katanya Bu, jadi suaranya tidak muncul. Iya, agak memang benar-benar apa yang Loh, Bu Lina kok dimatiin suaranya, mic-nya? Silakan. Oke, Bu Lina. Agak bermasalah juga ini, Bu. Nggak bisa kok kami dengar suaranya Ibu Diana ya. Bu Heni bisa, ya. Bisa didengar. Ya, Oke, good. Ya, baik. Terima kasih, Bu Prima. Halo Pak Togi, sudah masuk lagi Pak Togi. Sama Pak Sinaga rupanya samping-sampingan ya. Oke, lanjut, Bu. Lanjut Bu Lina. Ya, terima kasih Bu Prima ya memberikan kesempatan kepada saya dari BOR 4. Ya, tadi kami mendiskusikan tentang yang secara umum ya coach itu dalam mengemukakan tentang pertanyaan berbobot. Nah, tadi kita diskusi dengan Pak Weno, Pak Yusuf, ya, bahwa pertanyaan berbobot itu memang tanpa kita sadari memang dia keluar sendiri. Ya. Itu memang adanya pertanyaan berbobot apabila memang kita benar-benar present atau hadir ya seutuhnya dan menjadi active listener, ya, pendengar aktif ya, Ibu ya. Nah, apabila kedua hal tersebut
ada dalam kegiatan coaching itu, maka dengan sendirinya pertanyaan berbobot itu akan keluar ya, tanpa kita sadari. Apabila kedua hal tadi itu kita hadir sepenuhnya ya, dan sebagai pendengar aktif ya. Jadi pertanyaan berbobot tidak bisa ditulis-tulis dulu sebelumnya ya. Sudah buat ini perencanaan, nanti saya mau nanya gini-gini, kalimat berbobotnya demikian, menggunakan pertanyaan apa ya, what, how ya, dan why gitu. Nggak bisa juga ya, memang ada nanti terkadang muncul itu, tetapi apabila kita tidak hadir sepenuhnya dan menjadi pendengar aktif, maka akan ranculah kalimat-kalimat berbobot tadi kita itu di dalam percakapan coaching ya, karena kalau kita di dalam diri kita memang aku nanti mau menggunakan pertanyaan berbobot ya, sehingga hilanglah yang dua tadi itu kalau kita analisa percakapan coaching tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tracknya yang seharusnya ya, dan mungkin si coach juga jadi bingung gitu. Itu tadi hasil diskusi kami bahwa pertanyaan berbobot itu bisa akan muncul dengan sendirinya tanpa disadari oleh si coach apabila si coachnya itu benar-benar sebagai active listener dan present at that time waktu itu tadi dia adakan percakapan coaching. Itu aja tadi Bu kesimpulannya dari BOR 4 mengenai pertanyaan berbobot. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lina sudah menyampaikan kira-kira kok jadi saya balik kira-kira ya. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya teman-teman? Saya sepakat sih. Saya sepakat. Bu Yunida sedikit silakan. Saya tambah. Oh. Iya, silakan Bu Yunida. Bu Yunida, ya Bu, makasih Ibu Fasil. Pertanyaan berbobot ini mungkin timbul dari kita mengambil kata kunci. Kemudian pertanyaan berbobot ini memakai pertanyaan terbuka, Ibu. Kemudian pertanyaan berbobot ini adalah yang mengundang si coach akan mengutarakan pengalamannya, Bu. Itu dia, menggali pengalamannya sendiri. Kita masuk ke dalam gudang pengalamannya. Kemudian pertanyaan berbobot ini bisa memicu individu itu memberikan solusi-solusinya sendiri. Itu dia, Bu. Kita pancing dia dengan pertanyaan berbobot ini. Contohnya memakai kata apa, memakai kata bagaimana, gitu Ibu. Mungkin itu tambahan dari saya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yunida. Iya, Ibu. Adakah yang ingin menanggapi lagi? Saya tambah sedikit ya Bu Prim. Oke Bu Diana. Ya, kalau pertanyaan berbobot itu sama seperti yang tadi saya jelaskan, dia tidak jawabannya dengan tidak gitu. Jadi pertanyaan berbobot ini memancing kedalaman gitu, memancing kedalaman dari masalah apa yang ingin kita ambil gitu ya, solusinya. Jadi kalau pertanyaan yang berbobot ini mungkin mendorong refleksi dan pemikiran yang mendalam. Jadi mengajak coach itu mungkin merenungkan pengalamannya, tantangannya, dan peluang yang dihadapi. Misalnya bisa kita buat apa ya yang menurut Bapak yang menjadi faktor utama dari tantangan yang Bapak hadapi? Nah, itu mungkin ya. Jadi dia mungkin lebih dalam gitu, merenungkannya lebih dalam gitu untuk menjawab. Atau misalnya yang bersifat terbuka, nah itu dia. Jadi nggak ada jawaban ya atau tidak. Misalnya ya kita ambil contoh. Bagaimana Ibu melihat dampak dari keputusan yang Ibu ambil? Nah, itu mungkin dia berpikir panjang gitu. Baru mungkin yang berbobot itu kita arahkan pada solusi. Nah, misalnya kan gini, memandu coach itu untuk menemukan solusi dari apa yang sudah dia jawab tadi gitu ya. Jadi ini cara kita, misalnya gini, pilihan apa yang tersedia bagi Bapak
dan bagaimana masing-masing pilihan itu bisa membantu Bapak untuk menyelesaikan misalnya masalah P5 itu yang saya buat ya. Jadi mungkin fokus pada tindakan atau apa yang akan diambil ke depan. Jadi pertanyaan berbobot ini sering mendorong si koci gitu atau capsek kita untuk berpikir ke depan. Jadi merencanakan apa yang mau dia buat ke depan, memikirkan apa nih dampaknya ke depan. Itu yang saya tambahi sedikit tentang pertanyaan berbobot ini. Terima kasih Bu Prima dan yang lainnya. Ya, terima kasih Bu Diana. Lahirnya pertanyaan-pertanyaan ini ya tadi didukung dengan kehadiran kita sepenuhnya di situ ya, mendengarkan aktif sehingga bisa muncullah pertanyaan-pertanyaan terbuka tersebut dari hal yang sudah disampaikan oleh si coach tadi ya kepada coachnya begitu. Memang pertanyaan-pertanyaan berbobot ini kalau tidak sering latihan, begitu katanya ya. Kalau kita tidak sering latihan, bisa muncul lagi nanti bukan pertanyaan berbobot yang muncul seperti saya tadi. Tiba-tiba muncul kira-kira gitu ya kan. Padahal pertanyaan kosakata itu tidak perlu muncul begitu. Bisa menurut Bapak Ibu tadi apa, bagaimana, seberapa gitu ya, seberapa gitu pertanyaan. Malah tidak menggunakan kata kenapa dan mengapa ya, itu ya gitu ya teman-teman ya, tidak menggunakan kata kenapa dan mengapa gitu, karena itu seperti kita mau menilai kalau menggunakan pertanyaan itu, kosakata itu ketika bertanya. Nah, pengalaman-pengalaman tadi teman-teman ketika melakukan coaching ada juga yang menyampaikan bahwa kepala sekolah kita ini masih ada yang enggan terbuka gitu ya. Masih enggan terbuka menyampaikan sebenarnya apa yang dialaminya. Kenapa enggan? Mengapa mereka bisa enggan gitu kan? Malu atau apa kita juga tidak tahu, tapi itu kita yang sebagai pengawas yang diminta menggalinya ya kan, menggali sebenarnya apa yang dia hadapi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Nah, tadi dikatakan ada juga teman yang mengatakan di ruang BOR, bagaimana kita supaya menjalin kedekatan dulu, katanya begitu ya. Tadi ada di BOR mana kita menjalin kedekatan antara pengawas dan kepala sekolah dampingan kita agar percakapan kita, pertemuan kita ini terasa nyaman, tidak lagi kepala sekolahnya menutupi apa sebenarnya yang mereka hadapi. Nah, begitu tadi yang saya ambil kesimpulan-kesimpulan dari percakapan-percakapan yang ada di BOR masing-masing. Nah, begitu. Nah, kalau sudah melakukan coaching, ini pasti memang sudah tugas teman-teman. Kalau saya, mungkin coachingnya tidak ke kepala sekolah dengan yang lain gitu ya. Ini terkait tugas teman-teman sebagai pengawas pastinya kepada kepala sekolah gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ingin menyampaikan lagi? Oke, terima kasih. Izin terima. Oke. Pak Togi dulu deh ya Pak Yusuf ya. Oke, Pak Togi silakan Pak Togi. Ya, tadi nggak bisa masuk. Mungkin teman saya, ada Bu Rosa juga dalam. Ada. Nggak apa-apa Pak. Tadi saya nyari-nyari, Bapak juga kemana nggak dapat juga. Udah nggak apa-apa, kita di sini aja diskusinya Pak, silakan. Sebenarnya pertanyaan berbobot itu ya hasil dari mendengarkan, itu yang pasti. Jadi kita menganalisis pertanyaannya, kita kumpulkan. Lalu kita lontarkanlah pertanyaannya itu. Ya, tujuan pertanyaan berbobot untuk menggali lebih dalam kan gitu. Supaya lebih membantu individu untuk menggali tentang permasalahan yang dihadapinya. Kemudian untuk melihat ke masa depan, bukan kepada masalah yang dihadapin gitu. Iya. Memang ini seperti saya sampaikan tadi harus jam terbang tinggi. Kalau kita minimal ini harus sudah 20 kali ke atas lah baru bisa. Iya, dan kita si coachnya kira-kira dengan pertanyaan berbobot ini nanti bisa menemukan jawaban atau solusi gitu.
Nah, pasti pertanyaan terbuka. Itu di sininya sebenarnya apa ini agar si coachnya memiliki apa perubahan dalam dirinya. Kemudian potensi-potensi yang ada dalam dirinya bisa keluar gitu. Kemudian dia akan bisa menemukan solusi yang terbaik. Nah, itu aja, meningkatkan kesadaran dirinya, memicu perubahan agar dia bisa move on ya. Jangan berkutat pada masalah yang dihadapinya. Jadi memang dalam lah ini. Karena tadi ada juga komentar kepala-kepala sekolah tidak ini ya, mungkin karena dia nggak paham coaching itu apa mungkin. Kalau dia paham, kita kasih pemahaman, kita suruh baca, dia mungkin bisa dia mengerti. Tapi kalau dia nggak paham sama sekali coaching, dia mungkin akan lari dari apa kita. Kan coaching itu adalah kesepakatan. Iya benar. Para coach dan coaching, kalau dia nggak paham tentang coaching, harus kita apain juga gitu. Jadi menurut saya Bu, dari BBGP, tolonglah juga ini dikuatkan ini kepala-kepala sekolah untuk pemahaman coaching, karena berguna untuk ke gurunya juga dia. Baik Pak, masukan yang baik Pak. Ya, jadi pertanyaan berbobot intinya itu menggali potensi yang ada pada coaching, menggugah kesadaran dirinya untuk menemukan satu solusi, tidak terpusat pada permasalahan, mengembangkan potensi-potensi yang ada pada kepala sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak Togi atas masukannya ya. Ini masukan kepada BPGP bagaimana supaya kepala sekolah itu memahami manfaat dari coaching ya yang akan dilakukan oleh pengawas sebagai mitranya. Baik, terima kasih. Nah, ini tadi memang jam terbang tinggi minimal 20 kali dulu ya Pak Togi ya, supaya terlihat kepiawaian kita gitu ya. Kepiawaian kita benar-benar melakukannya sesuai dengan alur tirta, menggunakan pertanyaan bobot, benar-benar present kita di situ ya Pak Togi ya, supaya lahir nanti pertanyaan bobot yang membuat si coachnya memiliki pandangan masa depan, adanya perubahan bagi dirinya. Begitu. Terima kasih Pak Togi. Pak Yusuf silakan, tadi Pak Yusuf mau menyampaikan. Oke, terima kasih Bu Prima. Ini begini, coaching ini kan salah satu daripada tugas kita sebagai pendamping, tugas pengawasan sebagai pendamping. Yang ini tertera di dalam Perdirjen 4831, di mana kita pengawas adalah sebagai pendamping. Kemudian gini permasalahannya Bu Prima, pada bulan Juli 2024 itu keluar Permendikbud nomor 25 tahun 2024. Di Permen itu mengatakan bahwa pengawas kembali lagi tupoksinya sebagai seperti yang lama, Permen 41. Jadi kalau saya melihat Permendikbud nomor 25 tahun 2024 ini kembali lagi tugas pengawas itu seperti yang lama, tupoksinya. Lalu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Prima, gimana ini apanya permasalahannya? Sementara kalau di peraturan dan perundang-undangan, Permendikbud itu lebih tinggi daripada Perdirjen. Nah, sekarang mana yang berlaku? Ini mohon penjelasannya Bu Prima. Ya, ini menjadi permasalahan memang di nasional dengan munculnya Permendikbud nomor 25 ini ya. Sepertinya bertentangan dengan Perdirjen kita ini ya, dan dikatakan tadi Permendikbud itu lebih tinggi daripada Perdirjen gitu ya kan. Nah, tapi ketika kedua regulasi ini belum dicabut, keduanya dijalankan saja Pak. Keduanya dijalankan. Nah, ini kan dalam hal mendampingi kita menggunakan coaching. Nah itu kan Pak. Ya kalau saya sih begitu, selama belum dicabut boleh kita lakukan saja dulu. Nah, silakan Pak Togi. Udah azan lagi. Silakan. Terima kasih Bu Prima. Ini pengawas saya lihat terlampau berkutat kepada regulasi yang
Pak Arahap. Sebenarnya sudah jelas itu. Itu 4831 Perdirjen itu untuk model-model kompetensi pengawas. Bagaimana pendekatan kita menghadapi sekolah-sekolah binaan, dampingan. Sementara Permendikbud 25 tahun 2024 ya kan, itu kembali ke tugas kita yang sebenarnya ya. Jadi dalam melaksanakan monitoring, pembinaan, kita tepatnya pakai apa? Fasilitatif, coaching, nah itu maksudnya. Bukan saling mengisinya itu sebenarnya. Jadi jangan terlampau kaku lah. Jadi kalau perlu training ya kan. Ya. Kalau perlu mentoring kan gitu. Jadi nggak ya itulah mungkin yang perlu diubah adalah laporan kepengawasan ya. Bukan lagi rencana pendampingan mungkin dibuat. Ya, bukan rencana pendampingan tapi mungkin dibuat lagi lah program kepengawasan juga lah dibuat. Nah, mengikuti programnya, mengikuti Permendikbudnya, tapi kalau untuk pelaksananya di lapangan mengikuti Perdirjennya gitu. Saya kira gitu Bu, kira-kira masih. Oke, baik, terima kasih Pak Togi. Iya, terima kasih penjelasannya dari Pak Togi. Iya, ya, kita sekarang kan permasalahannya Bu, Pak, pendampingan kalau di Perdirjen itu kita mendampingi. Sementara kalau di Permendikbud kita bukan mendampingi, tetapi monitoring, pengendali, dan pengendali. Sementara kalau di Perdirjen itu kita tidak boleh pengendali, itu permasalahannya bertolak belakang. Gitu. Halo, iya, izin Bu Prima boleh? Oke, Bu Diana, Bu Dariana, Diana jadi hatinya betul lah, awak tadi hati. Enggak gitu. Ana di situ, Dariana. Oke, silakan. Pak Yusuf ya? Iya. Ya. Saya setuju juga Pak, kebingungan Bapak itu mungkin kebingungan kita bersama itu. Karena begini juga Bu Prima, model kompetensi pengawas itu ada Permendikbud 7328. 7328 ya? Ya. Terus ada Perdirjen. Pendampingannya memang Perdirjen itu, tetapi di 25 itu kita disuruh supervisi lagi ke kelasnya kan Pak ya? Iya. Nah, sepertinya ini kita harus satu komitmen bersama ini. Jadi kalau pemahaman Pak Togi tadi boleh dilaksanakan, benar juga Pak. Kalau pemahaman Bapak pergi monitoring, benar juga Pak. Terakhir, persepsi kita di lapangan masing-masing. Jadi maksud mungkin ini perlu ada kesepakatan Sumatera Utara itu cuma kapan kita monitoring, kapan kita pendampingan, mungkin itu bisa disepakati Bu Prima. Karena memang rancu itu Bu, satu suruh menjadi tim penilai, yang satu suruh jadi tim tugas bekerja gitu. Jadi ya kan Pak ya. Itu mungkin bisa dibahas lebih mendalam juga. Karena memang kalau Perdirjen itu aja udah bagus sebenarnya Pak. Jadi mengurangi intimidasi dari pengawas. Intimidasi artinya doktrinnya kan Pak, harus begini gitu. Itu udah bagus di Perdirjen Pak. Tapi muncul yang 25/2024 kita kembali. Tapi kalau menurut saya 25 bisa juga Pak kita lakukan supervisi pada guru. Yakinlah Bapak, guru-guru kita udah dikasih kepala sekolahnya put BIMTEK berulang-ulang, baliknya konvensional Pak. Nah, jadi kalau kita mungkin menggunakan Perdirjen 25 itu bisa juga laku. Itu mungkin masukan saya Bu Prima. Perlu dirumuskan lagi itu Bu. Makasih. Baik, nah ini kan bukan ranah saya untuk menjawabnya kita Sumatera Utara harus begini, enggak. Ini masalah itu nasional. Ini sudah banyak yang menyampaikan. Nah, tapi kita tunggu sajalah info selanjutnya karena di grup juga itu jadi bahan pertanyaan ya. Nah, sama kegelisahannya sama, nggak Sumatera Utara semua kayak gitu. Nah, kita tunggulah apa lagi yang muncul, tapi yang pasti kita jalankan saja tugas kita dulu gitu ya, teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Betul. Untuk apa? Jadi kalau Pak Yunus pengen supervisi Pak, ada undang-undangnya. Pendampingan ada undang-undangnya Pak. Jalan semua. Tapi untuk perbaikan itu kan, semua yang kita lakukan pasti untuk perubahan yang baik. Iya, betul. Perubahan yang baik. Pak Togi ya, ada yang mau disampaikan? So, Prima, yang pasti kehadiran pengawas jangan lagi jadi pengendali lah. Itu. Jangan lagi jadi pengendali, jadi mitra, jadi sahabat kepala sekolah. Ya, menuju sekolah-sekolah tidak yang dicita-citakan kan gitu. Itu aja. Ya.
apapun metodenya ya Pak Togi ya, apapun metodenya, apapun Minumannya namanya. teh botol sosro, Bu. Kita tetap menjadi mitra. Siap, ya. siap. Kita menjadi mitra, teman bersama, jalan bersama itu yang lebih nyaman. Kalau kita jalan bersama, berdampingan itu kan lebih enak ya daripada masing-masing gitu ya, daripada dikendalikan. Kamu tuh harus gini, kamu tuh harus gini gitu ya Pak Togi ya. Jadi ada yang istilah saya lebih tinggi sebenang, Bu. Apa tuh Pak? Saya pernah kasus dengan SMA 12 itu, Medan. Kenapa Pak? Sampai sekarang masih dipanggil polisi itu. Astagfirullah. Ibu itu. Karena memang saya nggak suka lihat yang korup. Ya, jadi dilaporkan oleh gurunya sebenarnya yang melaporkan, guru agama Islam itu. Pak apa nama itu? Jadi guru-gurunya melaporkan. Jadi hal seperti inilah yang sulit. Kalau kepala sekolah tinggi sebenang, dari pengawasnya ini pengawas nggak bakalan diterima di tempat itu. Tapi kalau pengawasnya juga lebih tinggi sebenang, merasa lebih hebat hadir ke sekolah, ini juga nggak diterima oleh kepala sekolah. Ini yang menimbulkan apa ya? Jadi ya kemitraan lah, kesamaan lah, bahwa kita tidak ada yang lebih tinggi gitu. Kesetaraan bahasanya ya. Masih. Kesetaraan. Terima kasih Pak Togi. Walaupun secara pangkat lebih tinggi pengawas, Bu. Iya, ini secara pangkat, tapi secara kita mau mencapai tujuan bersama, nah kita harus meletakkan posisi tadi sebagai mitra gitu ya, sama posisinya. Baik. Teman belajar ya Pak ya, teman belajar. Nah, di situ. Baik. Sekali, Bu. Ya, teman belajar. Teman belajar ya Bu Prim. Iya. Nggak boleh intimidasi, karena tanpa pengawas jalan juga sekolah itu. Enggak juga, enggak begitu bahasanya. Koordinasi dengan pengawas lebih meningkatkan layanan mutu sekolahnya. Gitu. Jangan bahasanya tanpa pengawas jalan sekolah, tidak begitu. Ya kalau intimidasi terus Bu, marah pas sekolahnya Bu. Makanya ini lebih parah lagi. Kalau pengintimidasi itu berarti mengendalikan, nggak boleh. Sama. Ya. Bu, pintar Bu kita Prima, ya kan? Ya. sama seperti di Sumatera Utara, tanpa gubernur pun jalan. Ya kan? Artinya ada gubernur berantem. Iya. Baik. Jangan kita bahas di ruangan ini. Baik. Terima kasih ya pertemuan kita sore hari ini. Yang masih tugas-tugasnya dilaksanakan, walaupun sebenarnya Bapak Ibu sudah mengerjakan tugasnya di lapangan. Tapi karena terkait diklat kita ada tugas-tugas yang harus kita selesaikan, memang itulah tanggung jawab kita nanti supaya kita menerima hak yang sesuai dengan yang kita laksanakan, gitu ya teman-teman ya. Kami tunggu untuk tugas-tugas yang lainnya, karena saya masih melihat ada yang masih banyak yang belum mengirim tugas, begitu ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa lah menyelesaikan sampai waktunya sebelum ditutup, begitu. Nah, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dengan atas pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu nanti di sesi terakhir. Nanti akan diberitahu sesi terakhirnya untuk penutupan untuk di materi 4.5 nanti akan diberitahu. Terima kasih semuanya, Bu Yunida, Bu Diana, Bu Dorisma, Bu Sola, Bu Heni, Bu Angelina, Bu Tira, Pak Yusuf, Pak Sinaga, Pak Ripolan, Pak Manurung, Pak Togi, Bu Ana, Bu Sueno. Terima kasih pertemuannya sampai di akhir jam pertemuan kita. Salam sehat, bahagia selalu, selamat menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Izin ya, silakan boleh izin live. Terima kasih. Terima kasih Bu Prima. Terima kasih. Terima kasih Bu Prima. Semuanya. Terima kasih. Maaf, nggak bisa izin. Silakan live, silakan. Selamat sore. Izin live ya, Bu. Selamat sore semuanya. Sore Pak Sinaga. Nggak berfoto kita, Bu Prima. Sudah saya foto-foto. Nggak berfoto terakhir. Sudah saya foto-foto, Pak. Wah. Oh iya. Sudah saya foto-foto loh, Bapak nggak tahu kan? Iya, betul. Pas pula melamun kan? Enggak dong, pasti yang bagus saya, Pak. Oke, terima kasih. Silakan live ya. Izin live ya. Oke Pak Sinaga, terima kasih. Oke.